Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita memasuki hari ketiga dalam pekan doa menyambut Pentakosta. Dan hari ini kita akan membahas soal buah roh yang ketiga, yaitu damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera kalau merujuk kepada bahasa aslinya, kalau bahasa Ibrani dia berarti shalom, dan dalam bahasa Yunani disebut eirene, dan keduanya memiliki definisi yang kurang lebih sama tentang sebuah kondisi keharmonisan di mana seseorang mendapatkan, merasakan damai sejahtera, ketenangan, ketentraman dengan Tuhan juga dengan sesama manusia. Itu rujukan definisinya Bapak Ibu, makna dari damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, acap kali kita berpikir bahwa damai sejahtera kita bisa dapatkan dari hal-hal mungkin harta, mungkin kekayaan, jabatan, kedudukan tertentu. Bagi beberapa orang dalam level tertentu bisa jadi hal-hal tersebut mendatangkan damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa hal-hal itu sifatnya sementara, ya. Apalah rasanya ketika kita ada dalam situasi-situasi tekanan yang akhirnya membuat kita tidak bisa tidur tenang, tidur nyenyak, terlebih kita menjalankan kehidupan hari-hari kita dengan tidak sejahtera sama sekali. Berangkat dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-27 berkata begini, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu, ya. Bahwa damai sejahtera hanya ada di dalam Kristus. Kita sudah sering mendengar itu. Tidak akan kita temukan di tempat lain, dalam hal lain, dalam otoritas lain. Dan inilah yang mau bersama-sama kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya kita tidak menghabiskan waktu kita dalam pencarian akan damai sejahtera yang akhirnya berujung kepada kesia-siaan, gitu ya. Ini menjadi hal yang baik untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Di Efesus pasal 2 ayat 17 saya catat, damai sejahtera diberikan kepada mereka yang dekat dengan Tuhan. Pengalaman Bapak Ibu Saudara, pengalaman kita semua sudah berujung kepada nilai ini Bapak Ibu. Semua pencarian kita terhadap ketentraman, ketenangan, kesejahteraan hidup itu memang tidak kita bisa dapatkan dari tempat lain selain bersandar, meyakini, percaya, dan mengandalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, buah roh yang ketiga ini mengingatkan kita semua. Pastikanlah kita menjadi pribadi yang mau tetap percaya dan meyakini bahwa Tuhan akan mendatangkan, akan memberikan kesejahteraan itu, asalkan kita juga mau berpaut penuh kepadanya. Asalkan kita juga mau percaya penuh kepadanya, tidak kepada otoritas lain. Dan inilah yang menurut saya mau untuk bersama-sama kita renungkan dalam pekan doa untuk memasuki Pentakosta ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Acap kali ada di antara kita yang menjalankan hari-hari kita dengan tidak ada ketentraman, dengan tidak ada ketenangan sama sekali, tidak ada damai di dalamnya. Semua yang kita lakukan hanya rutinitas belaka, dan saya yakin kita semua tahu ujung-ujungnya kita begitu lelah dan jenuh, ya. Maka tidak ada sandaran lain selain kepada Tuhan. Dan di sanalah kita akan mendapatkan dan mengerti dan mengenal definisi dari damai sejahtera yang sejati itu. Kita dapatkan hanya dari Tuhan. Juga Bapak Ibu Saudara, dalam tanggung jawab dan panggilan kita juga untuk menghadirkan energi positif itu
bagi orang lain, sehingga lalu pada saatnya ada orang lain bisa menyimpulkan bahwa keberadaan kita itu mendatangkan damai sejahtera juga bagi orang lain, bukan sebaliknya, bukan batu sandungan. Saya pikir nilai ini baik untuk menjadi bahan perenungan dan juga refleksi kita, saudara-saudara. Selamat mengandalkan Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, karena kita di sana akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu, dan sebaliknya, selamat menyatakan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Bapak Ibu, kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami bersyukur bahwa hari ini kami diingatkan kembali untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, karena dengan demikian kami akan mendapatkan damai sejahtera yang sejati itu. Terlebih juga panggilan kami untuk menghadirkan implikasi positif, sehingga keberadaan kami pada saat ini mendatangkan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami sadari itu menjadi panggilan kami Tuhan, menjadi tanggung jawab kami. Oleh karenanya kami memohon Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami dapat menghadirkan damai sejahtera bagi orang-orang yang kami kasihi. Ini doa dan juga menjadi refleksi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kiranya kita semakin dikuatkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.